Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita di rumah kita masing-masing. Kita akan angkat sebuah pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami mau datang kepadamu Yesus. Kami mau mengucapkan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau siapkan hati kami dan pikiran kami Tuhan, hanya tertuju kepadamu. Kami mau beribadah, kami mau menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya Yesus. Ku naikkan syukurku
syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Yesus, benar Tuhan, besar setiamu tidak akan pernah habis di dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat di dalam hidup kami Bapa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kembali kepadamu, kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Sebelumnya Tuhan Yesus, kami mengundang Tuhan untuk hadir di dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami di rumah kami masing-masing Tuhan, biarlah kami boleh tetap merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan pujian kami yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami buka Tuhan Yesus pelayanan kami, ibadah kami pada saat pagi hari ini. Jika ada roh-roh yang bukan daripada Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau tolak, kami mau tengking semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar keluar dari rumah kami masing-masing Tuhan, dari hati dan pikiran kami. Biarlah roh Tuhan saja yang berkuasa atas kami pada saat pagi hari ini. Kami buka ibadah kami pagi hari ini dengan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sukacita yang kita miliki walaupun saat ini di rumah kita masing-masing, sukacita yang daripada Tuhan itu akan sangat berbeda. Kita mau merasakan sukacita sejati hanya dari Tuhan Yesus. Sukacita yang kumiliki. Sukacita yang kumiliki bukan dari dunia, tapi sukacita sejati dari Tuhan Yesus. Bukan dengan harta yang fana dapat merasakannya, hanya di dalam Yesus sumber sukacita mengalir tiada hentinya dari sungai kehidupan, mengalir tiada hentinya dari sungai kehidupan. Puaskan setiap hati yang haus akan sukacita, sukacita yang kumiliki bukan dari dunia, tapi sukacita sejati dari Tuhan Yesus. Bukan dengan harta yang fana dapat merasakannya, hanya di dalam Yesus sumber sukacita mengalir tiada hentinya dari sungai kehidupan, mengalir tiada hentinya dari sungai kehidupan. Puaskan setiap hati yang haus akan sukacita, mengalir tiada hentinya dari sungai kehidupan, mengalir tiada hentinya dari sungai kehidupan. Puaskan setiap hati yang haus akan sukacita, mengalir tiada hentinya
setiap hati yang haus akan sukacita. Puji Tuhan, jika kita mengiring Yesus, tidak ada keraguan di hati kita. Karena Tuhan Yesuslah Allah yang patut kita puji dan kita sembah. Dialah Allah yang selalu memberikan pemberian yang baik kepada kita. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesuslah penolong dalam hidup kita. Walaupun badai yang menghalangi, apapun itu, kita mau tetap mengikuti Yesus. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Puji Tuhan. Tiba saatnya, saat ini kita akan mendengarkan isi firman Tuhan, mendengarkan kebenaran Tuhan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita mau siapkan hati kita untuk fokus hanya kepada Tuhan. Biarlah kita tetap rindu, biarlah kita tetap mau mengandalkan Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita perlu firman Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian, kami perlu Kau Tuhan.
kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kasih Yesus, kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami amini pujian ini Yesus. Kami hanya mencari-Mu Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Engkaulah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami memerlukan keajaiban-Mu. Kami memerlukan mujizat demi mujizat dari Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu lah yang menguatkan kami. Firman-Mu lah kunci dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam kami menjalani kehidupan kami di saat-saat sekarang ini Yesus. Mari Tuhan Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Lidah, mulut, bibir hamba-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapinya. Biarlah setiap perkataannya Tuhan merupakan firman Tuhan.
merupakan firman Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Bila ada yang tertutup jalan, Tuhan yang membukakan jalan. Bila ada yang sedang lemah Tuhan, Engkau yang menguatkan lewat firman-Mu. Tuhan yang memberikan hamba-Mu kepercayaan Tuhan. Berikan pengertian kepada kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut firman-Mu pada pagi hari ini dengan mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk kami keluarga dan jemaat mengucapkan turut berduka cita kembali di minggu ini. Beberapa keluarga jemaat Tuhan, bahkan ada hamba Tuhan yang meninggal. Keluarga dari Ibu Retno Triwahyuni, lalu juga keluarga dari Ibu Napitupulu, mamanya. Kemudian juga salah satu hamba Tuhan senior di wilayah 2 Bandung, Bapak Pendeta Firman Obed. Mari dengan peristiwa seperti ini, kiranya selalu mengingatkan kita betul-betul menggunakan waktu-waktu yang ada selama kita hidup, karena ada waktunya Tuhan memanggil kita kembali pulang. Pertanyaannya, apakah kita siap ketika Tuhan memanggil kita pulang? Karena kemudian kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yaitu di dalam kekekalan. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan kita akan belajar sama-sama dengan judul Memerintah seturut pandangan Allah. Memerintah seturut pandangan Allah. Mari kita buka 2 Samuel 23 ayat 2 sampai 5. 2 Samuel 23 ayat 2 sampai 5. Di ayat satunya 2 Samuel 23 jelas sekali itu perkataan dari Daud. Ayat 2-nya, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Amin. Puji Tuhan. Saya akan membacakan dalam terjemahan yang lain, yaitu King James Version. Dan kita akan sama-sama belajar merujuk dari ayat yang ditulis dalam terjemahan King James Version. Ayat 3-nya seperti ini, saya bacanya ayat 3 sampai 5. Ayat 3, The God of Israel said, The rock of Israel spake to me. He that ruled over men must be just, rolling in the fear of God. Rolling in the fear of God. Ayat 4, And he shall be as the light of the morning when the sun rises, even a morning without clouds, as the tender grass springing out of the earth by clear shining after rain. Ayat 5, Although my house be not so with God, yet he hath made with me an everlasting covenant, ordered in all things, and sure.
For this is all my soul salvation and all my desire, although he make it not to grow. Puji Tuhan. Memang kalau kita lihat dalam terjemahan King James Version, perkataan Daud yang terakhir ini di masa tuanya memang ada seperti sebuah pertanyaan yang dalam bahasa Indonesia tadi ya, ada pertanyaan tanda tanya, ada seperti beban dalam kehidupannya yang belum terlepas. Ada hal yang belum dia lihat. Dan kita bisa lihat, kita belajar dari apa yang Daud alami, bagaimana di tengah keadaan itu, dia tetap memiliki sebuah kepastian yang pasti. Ada dua hal, kepastian yang pasti, keinginan dia di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca. Kita lihat bagian pertama, sebagaimana judul kita, memerintah seturut pandangan Allah, dijelaskan oleh Alkitab. Di ayat 3, Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. Dalam King James, he that ruled over men. Tuhan berbicara kepada aku, kepada Daud, dia yang memerintah atau rule juga mengatur seseorang atau manusia harus yang pertama adil. Yang kedua takut akan Tuhan, fear of God. Saya ingin bertanya Bapak Ibu Saudara, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah sama sekali dalam hidupnya memerintah seseorang? Atau tidak pernah sama sekali dalam hidupnya mengatur seseorang? Terutama bagi yang mulai masuk usia-usia remaja, pemuda, apalagi berkeluarga. Apa ada di antara kita yang memang belum pernah memerintah atau mengatur orang lain? Kalau memang kita tahu kalau kita pernah memerintah orang lain atau mengatur orang lain, maka dari Alkitab diajarkan oleh Daud. Ingat tadi di ayat 2-nya, Daud dapat firman ini dari Roh Tuhan sendiri yang berbicara kepada dia. Kalau manusia memerintah atau mengatur seseorang, orang lain, ia harus adil. Kenapa ia harus adil? Kita lihat contohnya sendiri dari Daud. Karena Daud adalah seorang raja yang memerintah dengan adil. 2 Samuel 8 ayat 15. 2 Samuel 8 ayat 15. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Daud adalah raja yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan dari pengalaman kehidupan Daud dalam kerajaannya, maka kita mendapati apa yang dikatakan firman Allah, bagaimana memang ada persoalan, tantangan, tetapi Daud itu memperoleh keberhasilan dalam kerajaannya. Dia juga memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dan rahasianya dari firman Allah, ketika ia memerintah, dia memerintah kerajaannya dengan kebenaran dan keadilan. Kemudian tadi, yang mau memerintah, yang mau mengatur orang lain, yang kedua harus
takut akan Tuhan. Kenapa harus takut akan Tuhan? Mari kita lihat Mazmur 25. Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ini juga Mazmur dari Daud. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ayat 14-nya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kenapa memerintah atau mengatur harus takut akan Tuhan? Apalagi Daud sebagai seorang raja, tanggung jawabnya besar. Dia memerintah bangsa yang dipilih Tuhan lagi. Maka seseorang yang memerintah orang lain, mengatur orang lain, dia harus takut akan Tuhan. Sebab orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan tunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Puji Tuhan. Tuhan tunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Lalu ayat 14-nya. Tuhan itu karib kepada orang yang takut akan Dia. Karena itu Dia beritahukan perjanjiannya kepada mereka. Walaupun orang Israel dipimpin oleh seorang raja, tetapi ingat, petunjuk dari raja itu selalu diminta dari Tuhan. Makanya mereka punya pakaian yang kalau nggak salah ada seperti Urim dan Tumim ya. Mereka bisa pakai untuk bertanya kepada Tuhan. Memang pemerintahan tertinggi mereka itu di tangan Tuhan. Raja ini memimpin juga umat yang dipilih Tuhan. Sebab itu diperlukan kepekaan dari Tuhan sendiri yang memberitahukan jalan yang harus ditempuh, yang memberitahukan perjanjiannya. Saya baca dalam King James Version lagi untuk Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. What man is he that fear the Lord? Him shall he teach in the way that he shall choose. Orang yang takut akan Tuhan itu, Tuhan akan ajarkan jalan yang harus dia tempuh. Tuhan ajarkan jalan yang harus ditempuh. Bukankah ini yang kita terima ya saudara? Ketika kita baca firman Tuhan, kita belajar, kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberitahukan rahasianya lewat Roh Kudus yang mengajar kita. Dia mengajar jalan yang harus ditempuh karena Daud harus memerintah. Demikian juga kita, karena kita mau memerintah atau mengatur orang lain, jangan sampai orang lain itu salah jalan, menjadi pribadi yang tidak benar. Kalau kita hanya memerintah mengatur berdasarkan hikmat, pengalaman, pengetahuan kita sendiri. Apalagi dalam hubungannya dengan kehidupan yang kekal. Belum ada di antara kita yang naik ke sorga. Yang tahu persisnya tentang kekekalan. Dan karena itu Tuhan berikan wahyunya lewat firman-Nya. Kita perlu Dia sendiri yang mengajar kita jalan yang harus ditempuh. Kita perlu Dia supaya kita bisa mengajar juga orang, ini jalan yang Tuhan ingin untuk kita tempuh. Terus ya, ayat 14 lagi dalam King James Version. The secret of the Lord is with them that fear Him.
rahasia dari Tuhan ada dalam mereka yang takut akan Tuhan. And he will show them his covenant. Dan ia akan tunjukkan, dia akan perlihatkan perjanjiannya. Rahasia Tuhan. Makanya kalau bahasa Indonesia, dia bergaul karib. Tuhan kasih tahu rahasianya. Seperti Abraham. Ketika akan memusnahkan Sodom dan Gomora, Tuhan berkata, apakah akan kusembunyikan ini kepada Abraham? Dan Tuhan beritahukan hal itu kepada Abraham. Jadi perlu untuk pemerintah mengatur dengan takut akan Tuhan. Karena Tuhan yang akan menunjukkan, dia memberikan rahasianya. Dia mengajarkan kepada kita jalan yang harus ditempuh. Dan apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang kita bagikan untuk orang lain. Ketika Tuhan percayakan kita tanggung jawab, maka kita bisa menjalankan tanggung jawab itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan apa maunya Tuhan. Dalam hubungannya dengan kehidupan yang kekal. Kita perlu mengerti jalan Tuhan itu. Perlu Tuhan sendiri yang ajarkan. Karena dalam pujian itu di Wahyu 15 ayat 3. Di situ dalam pujian mereka-mereka yang ada di sorga. Jalan-jalan Tuhan itu adil dan benar. Jadi ada hubungannya juga dalam poin yang pertama. Gimana supaya memerintah dengan adil? Ya kita perlu hidup takut akan Tuhan. Supaya Tuhan ajarkan jalannya kepada kita. Dan Alkitab katakan Wahyu 15, jalan-jalan Tuhan itu adil dan benar. Puji Tuhan. Lalu ayat 4-nya, ini kiasannya. Si orang yang memerintah ini atau yang mengatur ini, kemudian di ayat 4-nya, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Ia bersinar. Kalau King James Version, jadi memang sebagai bentuk persyaratan nyambung dengan ayat 3. Harus tadi adil, takut akan Tuhan. Lalu kemudian ayat 4-nya, and he shall be as the light of the morning. Dan ia akan menjadi cahaya di pagi hari. Tentu tidak mungkin manusia jadi cahaya. Tiba-tiba kita terang. Bukan ya, tapi ini adalah makna, kiasan. Bahwa seseorang yang mengatur orang lain, seseorang yang memerintah orang lain, dia seperti cahaya di waktu pagi, fajar. Juga seperti rumput muda di tanah yang berkilauan sesudah hujan. Ada persamaan dari dua kiasan ini. Persamaannya adalah kedua-duanya ada unsur cahaya atau berkilau, bersinar. Yang namanya cahaya, sinar, kilauan, itu pasti kelihatan. Kalau di tempat yang gelap. Sinar yang kecil, sekecil apapun. Kalau tempat itu gelap, semakin gelap, maka dia akan nampak. Persamaannya itu sama bersinar, berkilau, dan kilau ini atau sinar ini muncul setelah malam hari. Kemudian fajar itu pagi. Atau setelah hujan tadi rumput. Dan kalau kita lihat hujan itu juga bisa bicara tentang dalam hujan itu gelap. Kalau saudara bisa lihat di 2 Samuel pasal 22 ayat 12. Dekat ya, 2 Samuel 22 ayat 12 kita baca. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Memang biasanya kan hujan itu dimulai dengan gelap dulu, mendung, baru kemudian hujan. Ini persamaannya dari kiasan ini. Fajar muncul setelah gelap malam. Dan ini rumput yang segar ini, dia muncul setelah hujan. Hujan dimulai juga dari gelap. Seorang yang memerintah orang yang lain adalah seperti kiasan ini. Orang ini adalah orang-orang yang
akan nampak. Walaupun sepertinya kilaunya kecil, tapi dia nampak di tengah kegelapan, atau dia tampak setelah melalui kegelapan, baik itu malam ataupun itu gelap, hujan, awan yang kelabu. Seseorang yang kemudian segar, bersinar setelah melewati kegelapan itu. Itulah orang-orang yang menerima proses. Proses yang mendukacitakan, yang rasanya gelap, tidak bisa melihat apa-apa ke depan. Tapi lewat proses itu, maka seseorang itu akan kemudian bersinar menjadi segar. Itulah kriteria dari Alkitab yang diterima oleh Daud dari Roh Tuhan. Sebagaimana dia juga memerintah. Kalau orang memerintah, maka adil, maka takut akan Tuhan, dan lewati proses untuk kemudian jadi bersinar. Dia akan tampak, terlihat. Wah, tentu Daud sudah alami proses ini. Sejak dia mulai diurapi, bahkan sebelum diurapi, dia sudah pernah mengalahkan singa atau beruang yang berusaha menerkam domba gembalaannya. Ketika diurapi juga dia masih belum langsung jadi raja. Bahkan dia juga berhadapan dulu dengan Goliat. Lalu peperangan demi peperangan, termasuk lagi berhadapan dengan Saul, raja yang ia layani. Tapi Daud adalah orang yang berlaksa-laksa ia mengalahkan musuhnya. Ia bersinar setelah dia lewati kegelapan-kegelapan itu. Setelah ia lewati hujan-hujan dengan awan kelabu itu. Pernah saudara renungkan? Saudara yang sudah memerintah dan mengatur orang lain. Sebagai orang tua, sudah pasti saudara akan mengatur rumah tangga, mengatur, memerintah anak-anak kita. Atau kita yang duduk dalam jajaran-jajaran kepemimpinan, entahkah di perusahaan, saudara bekerja sebagai staf, sebagai supervisor dan sebagainya, atau dalam lembaga organisasi gerejawi sekalipun. Apakah kita miliki kriteria yang diinginkan firman Tuhan ini? Kita mengatur, memerintah anak kita, memerintah, mengatur orang-orang yang secara statusnya di bawah kita, status tingkatan baik di perusahaan maupun organisasi. Apakah kita memerintah mereka dengan adil dan takut akan Tuhan? Sehingga memang betul yang kita perintah, aturan yang kita buat itu memang bermanfaat bagi mereka, khususnya bagi kehidupan rohani mereka, untuk kekekalan mereka. Dan juga apakah kita sebagai orang yang memerintah adalah orang-orang juga yang mengalami sebelumnya proses-proses. Proses yang tidak mengenakan kita. Lalu dari proses itu kita bisa belajar bagaimana kita menggantungkan diri kepada Tuhan. Kita bisa belajar bagaimana benar-benar ketika kita muncul menjadi segar bercahaya itu karena anugerah Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan. Itu kriteria orang yang mau memerintah dan mengatur seseorang. Kalau saudara belum, rasanya saudara belum menjalani proses dari Tuhan. Bersabar dulu. Untuk ada di sebuah mandat dari Tuhan sebagai pimpinan, suatu mandat, itu tidak mudah. Semakin tinggi seseorang, angin itu semakin besar. Masuk bagian kedua. Jadi yang pertama, mari kita mengatur, memerintah siapapun yang kita atur, kita perintah dengan mental seperti ini. Adil, takut akan Tuhan, dan
diproses untuk kemudian kita bersinar dan menjadi segar. Kita tidak lemah justru lewat proses, jangan jadi lemah. Sayang, karena Tuhan sudah memberikan jalan keluar buat kita ya dalam 1 Korintus. Dia setia dan juga Roma yang selalu dikutip bahwa segala sesuatu itu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Bagian kedua, yang kita lihat ini yang menjadi dilema atau suatu beban dari Daud. Karena Daud sadari sebenarnya house-nya, rumahnya, keluarganya, orang-orang sekitarnya yang kemudian nanti akan menjadi penerus mandat sebagai raja itu belum bisa hidup seperti ini. Belum bisa adil atau takut akan Tuhan atau belum bisa hidup dalam proses yang menyakitkan mereka untuk kemudian mereka bisa bercahaya. Kebanyakan dari mereka proses yang mereka alami, mereka ingini adalah proses-proses yang benar-benar di pikiran mereka. Proses yang mereka buat sendiri untuk membuat mereka ini bersinar, bercahaya. Seperti contohnya Absalom. Sudah dimaafkan, diterima kembali. Dia pakai cara dia, proses yang dia inginkan untuk dia dapat kerajaan itu. Ya, kita sudah sempat lihat beberapa minggu lalu. Kriteria seperti ini apa yang Daud dapati dari Tuhan. Itu belum nampak dalam keluarganya. Tidak semua di antara mereka takut akan Tuhan karena nampak dari kehidupan mereka. Tidak mau diproses seperti apa yang Tuhan inginkan untuk kemudian mereka menjadi segar dan bersinar. Itu di ayat 5. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Seolah-olah di ayat 5 ini Daud tuh sepertinya, oh keluargaku seperti itu. Tapi sebenarnya ini bentuk pertanyaan. Karena tadi saya sudah bacakan dalam King James Version begini. Although my house be not so with God. Meskipun rumahku, keluargaku be not so with God. Tidak seperti itu dengan Tuhan. Daud sadari keluarganya gak seperti itu dengan Tuhan. Gak seperti kriteria yang diinginkan dari Tuhan. Kan saudara lihat peristiwa-peristiwa sebelumnya. Anaknya sendiri, Amnon memperkosa adiknya sendiri, Tamar. Sehingga kemudian Absalom bunuh Amnon dan dia lari. Itu bukan orang yang takut akan Tuhan. Bukan orang yang adil tapi menghakimi sendiri. Balas dendam. Meskipun rumahku, keluargaku tidak begitu dengan Tuhan. Belum lagi kemudian tadi pemberontakan Absalom kepada Daud. Dia ingin jadi raja. Tapi lihat berikutnya. Yet he had made with me an everlasting covenant. Meskipun keluargaku tuh belum seperti itu. Enggak seperti itu dengan Tuhan. Namun ia telah membuat bagiku perjanjian kekal. An everlasting covenant. Order in all things. Teratur dalam segala hal. Ensure dan pasti. Lihat keluarganya belum bisa seperti itu, tidak bisa. Dengan Tuhan gak bisa, mereka adil takut akan Tuhan. Dengan proses seperti itu. Belum bisa dikatakan bisa bercahaya, bersinar. Belum bisa seperti fajar yang menyenangkan orang. Tapi meskipun begitu, Daud katakan, Tuhan sudah membuat perjanjian kekal. Puji Tuhan. Inilah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Daud. Tuhan tidak melihat kesalahan keluarga.
kesalahan Daud, kesalahan anak-anaknya, tapi dia buat perjanjian kekal. Teratur dalam segala hal dan pasti. Lalu di bagian terakhirnya, di ayat 5 itu dalam King James versinya gini. Kalau di bahasa Indonesia kita, bukankah dia yang menumbuhkannya? Dalam King James Version, makanya bahasa Indonesia berupa tanda tanya. Bukankah dia yang menumbuhkannya? Dalam King James Version, lagi-lagi pakai although, meskipun, although he make it not to grow. Dia tidak membuatnya bertumbuh. Apa yang tidak dibuatnya bertumbuh? Perjanjian itu. Dia tidak kelihatan. Daud tidak lihat perjanjian itu bertumbuh. Dia tidak lihat keluarganya bisa menjadi pribadi yang adil, pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang mau diproses untuk kemudian bercahaya. Dan Tuhan beri perjanjian yang kekal, teratur dalam segala hal. Pasti, tapi aku belum lihat. Tuhan belum membuatnya tumbuh. Tuhan tidak membuatnya tumbuh. Ya seperti contohnya tadi. Dikatakan ordered in all things, teratur dalam segala hal. Tapi kita lihat apa yang Daud alami. Setelah tadi beberapa hal, kemudian lagi pasal-pasal selanjutnya setelah pasal 23. Kita lihat di situ saja pendaftaran dan hukuman. Dan di situ ayat pasal 24-nya, bangkitlah pula murka Tuhan. Jadi Daud di situ juga dia mengalami harus menanggung hukuman lagi. Tentu atas seizin Tuhan di sini. Perjanjian Tuhan akan teratur dalam segala hal. Tapi dia tidak membuatnya bertumbuh. Dan buktinya memang, loh kalau bilang teratur dalam segala hal tapi ini belum teratur. Daud kena hukuman lagi pasal 24. Selanjutnya lagi di 1 Raja-Raja pasal 1 ini pembacaan-pembacaan kita dalam doa ya. 1 Raja-Raja pasal 1 lagi. Bagaimana anaknya lagi Adonia berontak mau jadi raja di masa tuanya Daud. Adonia berontak mau jadi raja. Lalu panglimanya juga Yoab ikut serta, ikut membelot. Juga imam dari Daud yaitu Abiatar ikut membelot. Makanya Daud bilang, although he make it not to grow. Kita ngerti kenapa roh Tuhan kasih ilham itu kepada Daud. Dan ternyata betul, Daud tidak lihat itu bertumbuh. Perjanjian Tuhan itu. Kehidupan anak-anaknya. Daud tidak lihat itu bertumbuh. Tapi perhatikan ini bagian ketiga. Kalimat sebelumnya di ayat 5 tadi, di antara bahasa Inggris tadi yang saya baca, di antara everlasting covenant, ordered in all things, sebelum although he make it not to grow, begini, ensure. For this is all my salvation and all my desire. Sebab inilah keselamatanku dan kerinduanku, keinginanku. This is all my salvation and all my desire. Apa itu? Yang jadi keselamatanku. Yang jadi desire, keinginanku. Apa itu? Yaitu Tuhan, God, yang memberikan tadi perjanjian kekal itu. Teratur dalam segala hal dan sure, pasti. Sekalipun Daud tidak lihat, tapi ini loh keselamatanku dan keinginanku. Yaitu di dalam Tuhan yang punya perjanjian kekal denganku akan teratur dan itu pasti. Meskipun keluargaku belum menjadi keluarga yang adil takut akan Tuhan. Yang mau diproses oleh Tuhan. Meskipun aku belum lihat janji itu tergenapi. Aku tidak lihat. Tapi desire, kerinduan, keinginanku dan keselamatanku adalah di dalam Allah yang memberikan perjanjian yang pasti.
Puji Tuhan. Makanya di ayat 3, 2 Samuel 23, Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku. Daud sudah katakan itu, dia gunung batu Israel. Walaupun janji Tuhan pada saat itu tidak terlihat bagi Daud, tapi keinginan desire Daud dan keselamatan Daud adalah di dalam Tuhan yang memberikan perjanjian yang pasti. Dialah gunung batu. Ingat bagaimana pengalaman Daud di 1 Samuel 23. Daud pernah bersembunyi di celah-celah gunung batu. Hampir saja dia tidak bisa mengelak dari Saul di waktu itu. 1 Samuel 23 nanti Bapak Ibu baca. Hampir saja gak bisa mengelak dari Saul dan rombongannya mau menangkap Daud. Tapi tiba-tiba Saul dengar kabar bahwa orang Filistin nyerbu negeri. Sehingga Saul pergi. Di situ Daud sedang bersembunyi di celah-celah gunung. Maka di 1 Samuel 23 di situ dituliskan itu jadi namanya gunung batu keluputan. Daud sudah alami itu keselamatan dari Tuhan. Makanya di ayat 3 itu dia katakan gunung batu Israel Allah. Dia bilang di ayat 5 tadi, my salvation, sebab segala keselamatanku. Allah itu keselamatanku. Lalu keinginanku, bahkan bahasa Indonesia, kesukaanku, desireku adalah Allah. Kapan janji itu tadi, perjanjian kekal itu digenapi? Yang pasti itu bagaimana kemudian kerajaan Daud teratur atau keluarga Daud teratur dalam segala hal. Nanti pada masa anaknya Salomo selama 40 tahun itu lihat keteraturan kerajaan itu. Hikmat yang dimiliki Salomo. Meskipun perjanjian itu sempat sepertinya beranjak lagi. Karena Salomo tidak sepenuh hati mengikut Tuhan. Hatinya kemudian tertarik juga pada berhala-berhala dari istri-istrinya. Tapi perjanjian kekal, keteraturan dalam segala hal itu pasti digenapi di dalam Yesus Kristus, tunas Daud itu. Karena dialah yang sempurna untuk menggenapi perjanjian kekal itu. Lewat tunas Daud yaitu Yesus. Di dalam Yesus ada keteraturan dalam segala hal. Nah, kapan itu kita lihat? Kalau kita lihat sekarang kan, loh buktinya Yesus sudah berkorban tapi keadaan dunia ya begitu, naik turun. Belum bisa dikatakan teratur dalam segala hal. Kapan? Sekali lagi, Alkitab sudah memberikan janji. Ya seperti itu Daud, ini janji, ini pasti. Meskipun kita belum lihat atau kita tidak lihat saat ini. Contohnya seperti di Yesaya pasal 11, ini keteraturan itu. Yang ini adalah gambaran nanti kerajaan 1000 tahun damai setelah Yesus datang kembali. Yesaya pasal 11. Yesaya 11. Di situ ayat 1 itu jelas, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah, roh Tuhan akan ada padanya, dan seterusnya yang itu digenapi. Ayat itu, roh Tuhan ada padaku di dalam perkataan Yesus. Genaplah pada saat Yesus bacakan itu. Di dalam diri Yesus, dialah tunggul Isai itu, taruk tunas dari Daud itu. Lihat, kesenangannya ayat 3-nya, ialah takut akan Tuhan. Jadi dia yang memang adil. Dia yang takut akan Tuhan. Lalu kemudian saya baca ayat 6-nya. Itu kalau lihat ayat 4-nya, menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Jadi dia Allah yang adil, Yesus. Dia pribadi yang adil, dia pribadi yang takut akan Tuhan. Bahkan dia mengalami proses kegelapan itu. Dia sendiri sudah masuk ke dalam maut, kegelapan yang paling gelap itu.
dan dia menang. Dia bangkit dari maut. Dialah penggenap kriteria itu yang diinginkan. Sebagai seorang yang memerintah atau mengatur orang lain. Ayat 6-nya. Lihat keadaan itu saat dia nanti kemudian akan menghakimi. Yesus datang dan memerintah. Ayat 6, serigala akan tinggal bersama domba. Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Biasanya ini pemangsa dan yang dimangsa. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Anak singanya jadi makan rumput. Dan seorang anak kecil akan menggiring. Anak kecil saja bisa bermain dengan mereka. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Mana ada ya seperti ini. Tapi ini akan terjadi nanti. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak akan dipagut, aman semua ini dengan ular. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia, puji Tuhan. Nah, itulah Yesus itu. Taruk dari pangkal Isai yang dicari oleh suku-suku bangsa. Di dalam dia, melalui dia, saat ia memerintah, dia yang adil takut akan Tuhan. Dia yang sudah mengalami proses kegelapan yang paling gelap. Dia mengalahkannya. Di saat dia memerintah, disitulah keteraturan dalam segala hal. Kedamaian. Dan ini adalah janji yang pasti. Tuhan itu berjanji. Dia menjanjikan itu kepada Daud. Dan itu akan digenapi saat Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Sekalipun waktu itu Daud tidak lihat. Dia katakan itu tidak bertumbuh. Bagaimana janji itu? Kalau janji yang lain sudah tergenapi. Contohnya seperti dia diurapi jadi raja, itu digenapi. Tetapi ada janji Tuhan yang lain. Tadi yang dia katakan teratur dalam segala hal itu, dia tidak lihat Tuhan menumbuhkannya. Dalam rumahnya juga, keluarganya juga tidak menjadi orang-orang yang bisa memerintah dan mengatur seperti itu. Kebanyakan di antara mereka ya. Pengecualian Salomo. Walaupun Salomo terakhir juga ya tidak baik di hadapan Tuhan. Tapi yang kita belajar di bagian ini. Sekalipun janji itu tidak Daud lihat bertumbuh. Tapi tetap keselamatannya adalah di dalam Tuhan. Dan desire, keinginan, kesukaannya adalah Tuhan. Puji Tuhan. Maka itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari bagian awal tadi. Kalau saudara Tuhan percayakan memerintah. Saudara punya keluarga. Saudara mengatur mereka merintah. Jadilah pribadi yang adil, takut akan Tuhan. Dan pribadi yang diproses oleh Tuhan. Untuk saudara menjadi pribadi yang segar. Pribadi yang bercahaya lewat proses. Jangan menyerah dalam proses. Jangan bersungut. Tapi yakini proses itu membuat imanmu teruji. Engkau semakin bercahaya. Dan ketika saudara mempelajari janji Tuhan. Membaca lalu saudara merasa bagaimana ini Tuhan. Saya tidak melihat janji itu digenapi dalam hidup saya saat-saat ini. Maka kiranya firman ini menghibur saudara. Sebagaimana Daud. Bahwa ada waktunya janji Tuhan itu pasti akan terjadi. Mungkin bukan kita yang lihat, tapi anak kita, cucu kita akan lihat. Atau orang-orang yang mengenal kita, yang tahu apa yang telah kita alami. Mereka akan melihat, oh janji Tuhan ternyata tergenapi dalam kehidupan orang ini. Puji Tuhan. Ingat yang pasti. Seperti yang sudah Daud alami. Janji Tuhan yang pasti sudah kita miliki itu apa? Dia gunung batu.
Dia keselamatan. Dia sudah menyelamatkan kita. Itu janji yang paling berharga. Karena itu akan berakhir di kekekalan bersama dengan Yesus dalam keteraturan segala-galanya. Milikilah keinginan yang kuat, kesukaan kita hanya kepada Dia. Tuhan, Engkaulah keinginanku. Tidak masalah aku belum lihat janji Tuhan. Tapi aku tahu aku sudah diselamatkan Engkau gunung batuku. Dan Engkaulah keselamatanku. Dan karena itu Engkau yang selalu kuinginkan. Engkau yang menjadi kesukaanku di tengah segala keadaan dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami pelajari, kami dengar. Jadikan kami seperti apa yang Engkau firmankan Tuhan. Ketika Tuhan percayakan kami memerintah mengatur keluarga kami, orang-orang sekeliling kami. Kiranya Roh Kudus tuntun kami menjadi pribadi seperti Yesus. Yang menghakimi, memerintah dengan adil. Dan takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan, Engkau memberitahukan rahasia-Mu, jalan yang harus kami tempuh, Engkau ajarkan. Itu yang akan bermanfaat bagi kami dan bermanfaat bagi orang-orang yang kami atur, kami pimpin ya Tuhan. Kami perintah. Terutama dalam kehidupan kami dan mereka dalam hubungan dengan kekekalan. Dan juga tolong kami. Karena untuk sampai kepada prinsip yang Alkitab inginkan, Engkau inginkan, ada proses-proses yang harus kami hadapi. Dan itu tidak mengenakan kami Tuhan. Seperti dalam kegelapan, seperti dalam badai, ketidakjelasan. Tapi kami mau bertahan dengan kekuatan Roh Tuhan yang ada pada kami, yang selalu menyertai kami. Dengan firman Allah yang selalu mengingatkan kami. Kami dapat bertahan, melewati segala badai itu. Dan Tuhan menumbuhkan iman kami. Semakin kami bercahaya. Dalam firman Tuhan, bagaimana jalan orang benar itu akan semakin bercahaya. Menuju rembang tengah hari, dia akan semakin nampak Tuhan. Benar kehidupan kami boleh menjadi contoh bercahaya, dilihat oleh orang-orang lain. Saat kami mau melalui proses-proses dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu Tuhan itu selalu menggenapi janjinya. Kami sudah alami Tuhan. Melalui Yesus Kristus. Sekarang kami punya Engkau, Allah yang menyelamatkan kami. Dan kami punya banyak lagi janji Tuhan dalam firman Allah. Yang pasti akan digenapi bagi kami, bagi keturunan kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Meskipun saat ini kami belum bisa lihat. Ataupun kami tidak bisa lihat. Tapi keyakinan kami seperti firman Allah. Itu pasti digenapi. Dan kiranya anak cucu kami melihatnya. Orang-orang yang mengenal kami boleh melihatnya. Dan nama Engkau Tuhan, Yesus Kristus, itu yang dipermuliakan. Puji Tuhan, Allah yang berjanji. Yang mempunyai perjanjian kekal, yang menggenapinya. Perjanjian Tuhan itu pasti. Oleh karena itu Tuhan, Engkaulah keinginan kami. Engkaulah kesukaan kami. Engkau keselamatan kami. Kepadamu kami mau selalu datang berharap. Kami mau terus mendekatkan diri kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Tuntun pemerintah kami dalam mengatasi situasi ini. Pulihkan kondisi bangsa kami Tuhan dalam segala sektor. Selamatkan sebanyak mungkin orang melalui peristiwa pandemi ini. Tenaga medis kami berikan kekuatan kesehatan dapat merawat orang-orang dengan penyakit apapun dan virus apapun. Berikan mereka sukacita dalam hati mereka. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Demikian juga jemaat Tuhan. GPD El Shaddai, Kefas. Tuhan jamah yang sakit. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang berduka cita. Tuhan yang memberikan penghiburan. Dan damai sejahtera-Mu selalu menyertai kami. Sepanjang minggu yang berjalan dalam aktivitas kami Tuhan. Dengan aman tentram. Dengan tenang kami jalani segala aktivitas kami. Dalam adaptasi kebiasaan yang baru. Kami pun
bertemu juga dengan orang-orang lain. Tetap Tuhan melindungi kami. Kami punya kepastian di dalam Engkau, Yesus. Tuhan memberikan kami ketenangan menjalankan segala tanggung jawab yang kami lakukan sepanjang minggu ini. Tuhan berkatilah jemaat Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Terima kasih Bapa, seluruh pelayan Tuhan yang melayani Engkau terus urapi kami dengan pribadi Roh Kudus-Mu. Dekatkan kami dengan Engkau Tuhan, supaya kehidupan kami boleh selalu jadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak Tuhan yang setia mengembalikan milik Tuhan, memberikan korban persembahan. Tuhan Engkau yang membalasnya dengan berkat yang berkelimpahan, membuka tingkap langit, memberikan mereka berkat yang sesuai takaran yang mampu mereka terima Tuhan dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga masing-masing. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing dan keluarga besar jemaat Tuhan. Mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.